surat pendek, yaitu Hidayah. Surat. Coba kita mulai. Hadir. Justina. Hadir, Pak. Aditya. Hadir, Amelinda. Hadir, Pak. Andi Aurel. Hadir, Pak. Anugrah. Hadir, Pak. Lali. Hadir, Pak. Aswanda. Aura. Hadir, Pak. Eko. Hadir, Pak. Hadir. Faiz. Hadir, Pak. Valentina. Rian. Hadir, Pak. Fitri. Akam. Hadir, Pak. Mirsa. Hadir, Pak. Muhammad Akbar. Muhammad Firman. Hadir, Pak. Muhammad Fahri. Muhammad Kasman. Hadir, Pak. Muhammad Aliksa. Hadir, Pak. Setia. Nila. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Alti. Hadir. Nuralisa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Wahyu. Hadir, Pak. Nur Khalida. Nur Dania. Fira. Hadir, Pak. Setia. Hadir, Pak. Rehan. Hadir, Pak. Safira. Sahara. Alhamdulillah. Anak sekalian, mari kita bersyukur dan memuji Allah bersama-samanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Dan
antara nikmat itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keamanan yang banyak. Alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Kemudian lupa pula kita mengirim salam dan salawat juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang menjadi contoh bagi kita dalam semua aspek kehidupan kita, baik persoalan dunia apalagi dengan persoalan ibadah. Kita bisa menjadi orang yang selamat bahagia di dunia, insyaallah juga selamat bahagia nanti di akhirat kelak. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu masih menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Ya, anak sekalian, inilah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, dia sum'ah, takabur dan hasad sekalian. Ini yang kita akan bahas. Coba lihat anak sekalian, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, dia, sum'ah, takabur dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Ini tujuan pembelajaran kita, supaya kita sadar dan kita bisa meyakini bahwa Islam melarang perilaku seperti ini. Berfoya-foya, lihat, dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Amalnya dan senang dirinya dipuji. Tadi kita sudah lihat di video itu tak? Apa balasannya? Orang yang selalu memperlihatkan amal kebaikannya, diceritakan kepada orang, tak? Kemudian senang kalau dipuji. Maka orang yang seperti ini, mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa. Hangus dia punya pahala. Kenapa? Karena pahalanya dia berbuat bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah. Dan kita ini harus dihilangkan dalam diri kita. Jadi kita berbuat, kita melakukan sesuatu kebaikan karena memang mencari ridha Allah, bukan kita mau dipuji atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, tidak. Tapi kita berbuat karena mengharap banyak Allah. Juga dia juga beribadah dengan niat supaya dilihat dan dipuji. Tadi menceritakan kalau lihat, coba kalau lihat ini supaya dilihat orang. Jadi semakin dilihat orang, dia semakin menampilkan dirinya. Ya, sebagai supaya dia harus gerakannya ini, baik dalam sholat, apapun dalam apa saja. Yang membuat kita kalau disanjung-sanjung. Ini juga menghapus nilai ibadah kita, perbuatan amal kebaikan kita. Tadi sudah kita lihat, ujung-ujungnya nanti kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, tentu tidak ada yang dia dapatkan di akhirat kecuali neraka, siksa. Kemudian hasad atau hasad ini merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu bisa diintrospeksi diri kita. Kalau ada teman kita yang lebih dari kita, masalah rezekinya dan kita tidak senang, itu hasad itu. Atau tetangga kita, atau siapa saja di orang lain, kalau ada yang lebih dari kita, seakan-akan kita tidak senang. Orang beli motor, kita tidak senang. Tidak senang. Enak kalau beli motor teman kita.
bisa kita bonceng di mobil. Ya. Itu semuanya tidak, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena itu kebaikan. Kalau wujud ini bangga dengan diri sendiri. Artinya dari amalnya, dari usahanya dia banggakan dirinya sendiri. Nah, dia dicekkan orang lain. Sebenarnya sama dengan takabur juga. Ya, kalau takabur rasa dirinya lebih hebat. Nah, lebih hebat tadi, lebih jago, lebih kaya, lebih keren, lebih kalau ada yang lebih gagah, lebih cantik. Semuanya ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita karena kita menganggap remeh orang lain. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Nah, sekarang kita lanjut, kita paham tak? Ya, ingat, apalagi kita tadi sudah nonton video. Ya, sekarang kita baik kelompok, kita sudah terbaik kelompok. Nah, ya, kelompok 1 berpoya-poya. Siapa kelompok 1? Nah, ingat, tugas tak? Ya, berpoya-poya. Nah, kelompok 2, ya, riak dan sumah. Siapa yang kelompok 2? Kemudian kelompok 3, takabur. Siapa kelompok 3? Alia. Kemudian kelompok 4, yaitu hasad. Ya, kita bagi kelompok. Kemudian setelah menyimak video masing-masing, jadi setelah menyimak video masing-masing kelompok, apa? Saya bertanya. Nah, tadi saya ada pertanyaan. Apa perbedaan antara hidup yang penuh manfaat dan hidup yang penuh kesia-siaan? Ada yang bisa jawab ini? Saya. Hidup yang penuh kesia-siaan adalah hidup yang terpisah dari Tuhan dan tidak memiliki hubungan dengannya. Sedangkan hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang memiliki hubungan dengan Tuhan dan mengikuti kehendak. Masya Allah. Mengapa kita perlu menjauhi sifat seperti dia, takabur dan hasad? Siapa yang jawab? Sifat tercela seperti dia, ujub dan takabur sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari dalam pergaulan sehari-hari karena akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, Masya Allah. Apa dampak dari sifat berpoya-poya, dia, sumah, takabur dan hasad dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, bagaimana cara kita menghindari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial keluarga. Ketiga, masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat tercela tersebut. Jadi masing-masing kelompok sebentar yang mencari dalil. Nah, cari dalil baik dari Al-Quran satu ayat atau hadis. Nah, dari masing-masing kelompok dengan tentang sifat tercela. 3, siswa mengumpulkan informasi mengenai contoh-contoh sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Supaya berkarya cara bagaimana cara seperti di atas. Lihat seperti apakah dia berpoya-poya? Tidak, ya asal. Kalau kelompok 3 apa tadi? Takabur. Kalau ini
di atas. Di apa? Tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya Najwa Bersama Putradarto. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, pertama, apa dampak dari sifat berfoya-foya? Pertama, mengurangi kesempatan menabung. 2, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang. Ketiga, adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari sifat tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial. Itu adalah membiasakan diri untuk bersedekah dan membantu orang lain. Nah, dalil Al-Qur'annya yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddakanu munasyayatin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah syaitan. Quran surah Al-Isra ayat 27. Siswa mengumpulkan informasi mengenai contoh-contoh sifat tercela tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Jawabannya adalah muslim, takabur, dan munafik. Selanjutnya adalah waktu pembukaan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang tidak tahu dengan materi kami, silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya tentang materi berfoya-foya? Tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Inugrani. Di sebelah saya Faiz. Saya Tia, Jenner Kadila, saya Aura, saya Vira, saya Abel. Izinkan kami menjawab dan membaca hasil diskusi kami. Nah, baca sama. Apa dampak dari sifat ria subha dalam kehidupan sehari-hari? 1. Kehilangan pahala. 2. Tidak mendapatkan ketenangan jiwa. 3. Merasa gelisah dan cemas. 4. Dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk ini berkeras atau aku Biasakan diri bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah dengan khusus baik ramai maupun di tempat sunyi. Kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari diri dan Baik, yang ketiga,
yuraun wa yamna'un. Dan artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu yang berbuat riya. Dan hadis riwayat Bukhari itu yang berbunyi man sama'a Allahu bihi wa man yang artinya siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkannya bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan ayatnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Sifatnya membaca Al-Quran dengan suara merdu dan fasih di depan orang hanya untuk dipuji. Dampaknya dia dan semua dapat berdampak pada kehilangan pahala dan berkeberkahan dari amal ibadah yang dilakukan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang mengerti, kami akan menyediakan sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin kasih pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki sifat riya? Apa yang menyebabkan seseorang memiliki sifat riya? Jadi salah satu sifat yang menyebabkan kita menjadi riya itu adalah kurangnya beriman kepada Allah dan juga ketidakjujuran dalam menjalankan perintah agama. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah diskusikan apa yang kita diskusikan bersama kan? Jadi mulai dari awal kita tadi sudah membahas tentang sifat berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sekalian, ini sesuatu yang kita sudah pelajari. Mudah-mudahan dari sifat-sifat yang di atas ini, yang seperti berpoya-poya, kemudian riya, sum'ah, kemudian takabur dan hasad ini, mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita masing-masing. Kalaupun ada, kita berusaha untuk menghilangkan. Kenapa? Karena sifat ini adalah sesuatu sifat yang tercela. Sifat yang tercela, sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diridhoi oleh Allah, dan bukan saja sifat ini sesuatu yang bisa merusak diri kita. Diri kita dan mungkin juga orang lain, atau mungkin juga masyarakat atau lingkungan kita. Kalau anak diri kita, mudah-mudahan semua amal atau perbuatan kebajikan kita itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang dihilangkan oleh sifat seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah akan menyempurnakan pahala dari perbuatan kebaikan kita di dunia ini. Mungkin demikian sekalian, karena waktu yang membatasi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Doa penutup. Mari kita sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha